Jumpa lagi dengan V Chemistry Class. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sifat-sifat aldehid dan keton. Sifat fisik aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu adalah senyawa yang cukup polar, larut dalam air, titik didih cukup tinggi tapi masih lebih rendah dari alkohol. Sekarang kita masuk ke aldehid atau alkanal lebih dahulu ya, untuk sifat-sifat kimianya. Yang pertama reaksi oksidasi. Untuk oksidasi ini ada 3 jenis. Yang pertama dengan oksidator, kedua oksidasi dengan pereaksi Tollens, dan yang ketiga oksidasi dengan pereaksi Fehlings. Aldehid kalau dioksidasi dengan oksidator akan menjadi asam karboksilat ya. Di sini kita contohkan ya, propanal dioksidasi akan menjadi asam propanoat. Oksidatornya bisa macam-macam ya, bisa KMNO4, bisa K2CR2O7. Reaksi oksidasi yang kedua adalah reaksi dengan pereaksi Tollens. Tollens itu adalah Ag2O ya. Jadi alkanal kalau dioksidasi atau direaksikan dengan pereaksi Tollens akan menghasilkan asam alkanoat dan endapan cermin perak. Jadi nanti akan ada endapan yang seperti cermin ya. Di sini dicontohkan butanal ditambah Tollens akan menjadi asam butanoat ditambah endapan cermin perak. Reaksi oksidasi dengan Fehling adalah reaksi oksidasi yang ketiga. Alkanal ditambah Fehling menjadi asam alkanoat tambah endapan merah bata. Ya, di sini dicontohkan etanal ditambah Fehling atau CuO menjadi asam etanoat dan endapan merah bata dari Cu2O. Nah, khusus untuk reaksi Fehling inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi glukosa ya dalam air kemih pada penderita penyakit diabetes. Jadi kalau kadar glukosa pada penderita diabetes dapat dideteksi dengan menggunakan reaksi Fehling. Reaksi selanjutnya adalah adisi dengan hidrogen. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi ya. Jadi aldehid kalau ditambah H2 akan menjadi alkohol primer. Contoh di sini etanol ditambah H2 menjadi etanol. Kegunaan senyawa aldehid ya. Aldehid yang paling sering digunakan adalah formaldehida yang mampu dipakai sebagai pembasmi beberapa banyak bakteri sehingga sering dipakai sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet, bahkan untuk pengawet mayat ya. Sebagai desinfektan, formaldehid juga dikenal dengan nama formalin dan dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Sekarang kita ke sifat kimia dari keton. Ingat baik-baik, keton tidak bereaksi dengan Tollens maupun Fehling ya. Jadi untuk membedakan alkanal dengan alkanon, maka kita bisa menggunakan pereaksi Tollens dan pereaksi Fehlings. Tapi keton juga masih bisa diadisi dengan hidrogen. Ya, jadi alkonon tambah H2 menjadi alkohol sekunder. Di sini dicontohkan propanon diadisi dengan hidrogen menjadi 2-propanol. Sekarang kita ke kegunaan dari senyawa alkanon atau keton. Senyawa keton yang paling banyak digunakan adalah propanon atau aseton. Kegunaan aseton selain untuk menghapus kuteks, cairan ini juga digunakan sebagai bahan pelarut cat, lilin, resin, plastik, dan lem. Tak hanya itu juga, di sektor industri tekstil, aseton juga digunakan sebagai campuran untuk menghilangkan getah dari sutra dan lemak dari wol. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Chem is Try.